Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Akila Muazzah dengan NIM 555-424-0138. Di sini saya akan membuat video edukasi berjudul Ketimpangan Sosial dan Ketidakadilan Ekonomi Global dalam Perspektif Islam. Dalam dunia modern saat ini, kita sering mendengar istilah pertumbuhan ekonomi. Angka-angka produk domestik bruto atau PDB kerap menjadi ukuran utama keberhasilan sebuah negara. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah benar pertumbuhan ekonomi yang tinggi otomatis berarti kesejahteraan masyarakat meningkat? Kenyataannya, di balik angka-angka itu masih banyak ketimpangan sosial. Sebagian kecil kelompok menikmati kekayaan luar biasa, sementara jutaan orang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Inilah yang disebut sebagai ketidakadilan ekonomi global, di mana sistem ekonomi dunia lebih berpihak pada yang kuat dan meninggalkan yang lemah. Dalam perspektif Islam, ukuran pertumbuhan ekonomi tidak sekedar soal peningkatan harta atau output produksi. Islam memandang ekonomi sebagai bagian dari sistem kehidupan yang menyeluruh, yang harus selaras dengan nilai moral, sosial, dan spiritual. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ayat ini mengajarkan prinsip distribusi yang adil. Kekayaan bukan hanya untuk ditimbun atau dinikmati segelintir orang, tetapi harus memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam berarti pertumbuhan yang berkeadilan, yang membawa kesejahteraan bagi semua, bukan hanya segelintir. Islam tidak menolak kemajuan material, tapi mengingatkan bahwa kemajuan itu harus sejalan dengan nilai spiritual atau yang disebut konsep tawazun, keseimbangan. Tawazun berarti seimbang antara dunia dan akhirat, antara usaha ekonomi dan tanggung jawab sosial, antara hak individu dan kepentingan bersama. Ketika seseorang bekerja keras mencari rezeki, Islam mendorongnya untuk berinovasi, produktif, dan memberi manfaat. Tapi di saat yang sama, Islam juga menekankan kejujuran, keadilan, dan empati sosial. Nabi Muhammad bersabda, tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan pentingnya produktivitas dan kerja keras. Tapi Rasulullah juga memperingatkan banyak utamakan. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah berisi harta, niscaya ia akan mencari lembah ketiga dan tidak akan memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Hadis riwayat Muslim. Artinya, pertumbuhan ekonomi tanpa keseimbangan spiritual hanya akan menumbuhkan keserakahan. Sedangkan dalam Islam menanamkan kesadaran bahwa harta hanyalah amanah, sarana untuk kebaikan, bukan tujuan akhir. Bayangkan kalau setiap orang, setiap pengusaha, dan setiap negara mengelola ekonominya dengan prinsip tawazun. Pertumbuhan bukan lagi sekedar angka, tetapi diukur dari seberapa banyak kemiskinan berkurang, seberapa banyak lapangan kerja tercipta, seberapa adil pembagian rezeki di antara manusia. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf bukan hanya ritual keagamaan, tapi sistem sosial ekonomi yang menjaga keseimbangan. Misalnya zakat, bukan sekedar kewajiban individu, tetapi juga mekanisme distribusi kekayaan agar roda ekonomi tidak macet di satu sisi saja. Dan ketika umat Islam menanamkan nilai tawazun ini dalam ekonomi modern, maka kita bisa menghadirkan model pembangunan yang tidak hanya menumbuhkan angka-angka di laporan ekonomi, tapi juga menumbuhkan manusia, baik dari sisi materi maupun moral. Contohnya bisa kita lihat dalam praktik modern seperti ekonomi syariah dan keuangan berkelanjutan atau sustainable finance. Banyak lembaga keuangan Islam sekarang berinvestasi pada sektor real yang memberi manfaat sosial seperti pertanian berkelanjutan, UMKM, dan energi terbarukan. Prinsipnya jelas, keuntungan boleh dicari, tapi tidak dengan merusak lingkungan, menindas buruh, atau memicu spekulasi yang merugikan banyak pihak. Mari kita lihat contoh lain. Ketika pandemi COVID-19 melanda, banyak perusahaan yang memutuskan untuk menyalurkan sebagian keuntungan mereka untuk membantu tenaga kesehatan, menyediakan bantuan sosial, atau memberi keringanan pada pelanggan kecil. Langkah-langkah seperti ini mencerminkan semangat tawazun, keseimbangan antara keuntungan dan kemanusiaan. Namun, tantangan besar tetap ada. Dunia masih berorientasi pada pertumbuhan tanpa batas, padahal sumber daya alam terbatas. Islam mengingatkan bahwa kesejahteraan tidak bisa diukur dari seberapa banyak yang kita konsumsi, tetapi dari seberapa bijak kita mengolah dan mendistribusikannya. Jadi, Islam tidak menolak pertumbuhan ekonomi, tetapi mengajarkan agar pertumbuhan itu bermakna. Pertumbuhan yang menyatukan kerja keras dan kepedulian, kemajuan dan keadilan, dunia dan akhirat.
Karena pada akhirnya kesejahteraan sejati bukan sekedar soal apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Apakah untuk diri sendiri atau juga untuk kemaslahatan bersama. Seperti firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia. Ayat ini menegaskan keseimbangan. Islam tidak menolak kemajuan duniawi, tetapi mengingatkan agar kita tidak lupa nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual. Jadi, kalau kita ingin membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan, kita perlu belajar dari prinsip Islam, menjadikan harta sebagai amanah, bukan tujuan, menjadikan pertumbuhan sebagai sarana kemaslahatan, bukan ajang keserakahan, dan menjadikan keseimbangan atau tawazun sebagai fondasi dalam setiap kebijakan ekonomi dan individu hingga negara. Karena sejatinya, pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Islam bukan tentang menambah angka di laporan keuangan, melainkan menumbuhkan nilai, keberkahan, dan keadilan dalam kehidupan manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.